Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar di mana saja Anda berada. Saat ini kembali kami bersama Anda dalam dialog Jaksa Menyapa. Dan pendengar, di mana untuk topik kita kali ini akan mengangkat tentang tugas pokok dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Bangka. Sudah hadir 3 narasumber kami kali ini, pendengar, dan tentunya kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti, kurang lebih 60 menit ke depan. Dan kami juga membuka ruang bagi Anda yang ingin bergabung dan juga berinteraksi langsung dengan narasumber kami. Kita sapa dulu ketiga narasumber kami kali ini yang sudah hadir di studio. Ada Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Bangka, Pak Fengki Indra SHMH. Selamat pagi Pak Fengki Indra. Selamat pagi pemirsa semua di seluruh Bangka dan sekitarnya. Sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah. Tetap semangat Pak. Tetap semangat. Pandemi COVID-19 tidak menghambat tugas jaksa? Iya. Oke. Dan juga ada Kasih Intelijen Kejari Bangka, ada Pak Andri Mardiansyah SH. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Bu. Iya. Tetap semangat Pak ya? Pasti semangat. Iya, pastinya. Iya, harus semangat. Dan juga ada Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejari Bangka, ada Pak Trian Febriansyah. Selamat pagi. Pagi Mbak. Pak Trian. Pagi. Ya, Pak Trianis nggak asing lagi ya wajahnya, suka ketemu di lapangan nih. Anak lapangan. Iya. Baik, semangat terus Pak Trian ya. Iya, semangat Bu. Tetap protokol kesehatan dan juga pendengar kepada masyarakat semuanya. Jangan lupa saat ini juga untuk menuju tatanan kehidupan baru tentunya protokol kesehatan tetap ditegakkan. Selain juga tugas-tugas dan fungsi dari kejaksaan, dan tentunya termasuk juga nanti akan kita sedikit ya Pak ya, kita kupas keterlibatan juga di tengah pandemi COVID-19, termasuk juga penegakan kedisiplinan protokol kesehatan. Dan juga pendengar, kami kembali mengundang Anda tentunya kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti. Silahkan yang ingin bergabung berinteraktif langsung dengan 3 narasumber kami. Ada Pak Fengki, Pak Andri, kemudian juga Pak Trian di 0717943001 ataupun SMS 0811717911. Baik pendengar, barangkali kita langsung saja ini ke topik kita, tugas pokok dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Bangka. Memang kalau nggak salah ini banyak sekali ya, tapi yang pasti paling di masyarakat itu hanya tahu dengan tugas dari kejaksaan ini ketika terhadap penegakan hukum. Tapi ternyata lebih banyak lagi ya Pak ya, tugas untuk kejaksaan itu tidak hanya itu saja. Ketika adanya kasus, tapi ada pendampingan juga, sosialisasi kepada masyarakat juga Pak ya. Ya kita langsung saja ke Pak Fengki dulu ini. Pak Fengki, ini terkait tugas pokok dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara ini pada kejaksaan. Itu seperti apa sih Pak Fengki? Barangkali bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Selamat pagi masyarakat Bangka. Sebelum saya masuk kepada tugas fungsi perdata dan tata usaha negara, waktu hanya 1 jam ini mungkin nggak cukup. Iya, paling Iya. intinya saja Pak ya. Intinya saja. Namun ada yang perlu saya sampaikan juga di Pro 3 jam 2 siang nanti. Itu ada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Pak Ferry Wibisono akan juga menyampaikan program Jaksa Menyapa dengan tema Jaksa Pengacara Negara di Pro 3 jam 2. Iya, 14 waktu Indonesia Barat ya. Sampai jam 3. Itu bisa di live streaming di RRI.net atau rri.go.net ya. Iya. Nah, kembali kita masuk kepada apa itu jaksa pengacara negara. Biasanya kita kalau masyarakat mungkin kagok, aku takut ketika mengenal kata jaksa atau kejaksaan tersebut. Iya. Karena ada fungsinya. Karena di Undang-Undang Pasal
30 Undang-Undang Nomor 16 2004, selain ada bidang pidana yang berupa penyidikan sebagai tindak pidana khusus ataupun tindak pidana HAM berat, juga ada penuntutan yang merupakan tindak pidana umum yang dari kepolisian, PPNS lain. Tapi ada bidang satu lagi ini yang lebih seksi, yang mungkin kalau desa mendengar, kemudian pemerintah daerah mendengar, BUMD mendengar, ada juga bidang perdata dan tata usaha negara. Apa itu fungsinya? Kita punya dasar di Undang-Undang 16 tadi yang saya bilangin, di pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa bidang perdata itu merupakan dengan tugas kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara. Iya. Kemudian di pasal 34-nya dijelaskan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya. Dasarnya lagi turunan dari pasal Undang-Undang 16 ini ada Perpres nomor 3638 tahun 2010, di mana diatur tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI. Di pasal 24 dijelaskan sana bahwa Jaksa Agung Muda Perdata Usaha Negara punya tugas dan kewenangan melaksanakan tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Lingkupnya itu apa aja? Yaitu meliputi penegakan hukum di pasal 24 ayat 2-nya itu. Penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah yang meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat ataupun daerah, badan usaha milik negara, ataupun badan usaha milik daerah di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi subjeknya banyak. Itu bisa instansi-instansi pusat ataupun daerah, badan usaha negara atau badan usaha daerah yang meliputi kerja-kerjanya yang bidang perdata dan tata usaha negara. Yang fungsi-fungsinya penegakannya meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Itu dasar-dasarnya jaksa, fungsi dari perdata dan tata usaha. Jadi kalau dilihat dari ruang lingkup dan tugas kewenangannya itu ada penegakan hukum, bantuan hukum. Nanti kita bahas satu persatu. Iya, cukup Kemudian, panjang sekali ya. Sebenarnya panjang. Makanya kalau saya bilang 1 jam nggak cukup. Mungkin Bertahap. kalau masyarakat pengen tahu lagi untuk hari ini bisa lihat bisa dengarkan lagi di jam 2. Oh gitu ya. Nah, melalui jam datun di Lanjutannya. Pro 3-nya. Oke. Itu yang bisa sampaikan. Kemudian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Yaitu fungsinya itu untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, kemudian menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara. Ini biasanya kalau dalam TUN, tata usaha menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta melindungi hak-hak keperdataan masyarakat. Nah, tadi saya bilang ada penegakan hukum. Apa itu penegakan hukum? Nah, sesuai dengan perjanya kita, penegakan hukum tersebut ialah tugas jaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan undang-undang dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat negara serta hak-hak keperdataan masyarakat. Contohnya ada, selain diatur di undang-undang tersebut, ada lagi undang-undang yang menjadi dasar-dasar kita untuk melakukan tindakan. Misalnya mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Ini ada contoh ketika ada masyarakat yang ternyata udah 6 bulan ternyata menikahi sama jenis, itu bisa. Oh gitu. Kejaksaan mengajukan pembatalan di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Iya. Tapi maaf saya cut dulu. Tapi untuk di Bangka Belitung ada yang seperti itu kasusnya? Selama ini mudah-mudahan insya Allah tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Kemudian mengajukan permohonan pembubaran perusahaan terbatas. Ini ada dasarnya di mana? Di Undang-Undang Perseroan Terbatas di pasal 146 ayat 1. Kemudian mengajukan permohonan pilot bagi suatu perusahaan tersebut, dasarnya di pasal 2 ayat 2 37 2004. Kemudian pembatalan paten di Undang-Undang Nomor 14 2001 tentang paten di pasal 91 ayat 4-nya. Kemudian di Undang-Undang Korupsi kita punya juga kewenangan. Iya. Di Undang-Undang Nomor 31 sebagaimana dirubah Undang-Undang 20 2001. Di mana di dalam pasal 32 dalam hal penyidik menemukan atau berpendapat satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun ada kerugian negara, di sana negara bisa menggugat untuk kerugian negara tersebut untuk diambil oleh negara dengan dilakukan dengan cara gugatan perdata yang diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Misalnya seperti apa ini?
Misalnya Pak Fengki, kita ambil misalnya kasus yang pernah terjadi di Bangka. di Bangka tidak ada, di Bangka nggak ada. Kalau nggak salah Di pusat saya di tahu. pusat pernah ya. Nah, misalnya ada terdakwanya dalam hal ini meninggal dalam hal proses penyidikan tindak pidana korupsi. Kemudian ketika ketahui terdakwanya meninggal tersebut, sedangkan hasil kerugian negaranya melalui BPK atau BPKP udah ada. Nah, sedangkan penyidik yakin ini ada tindak pidana korupsi, mereka bisa menyerahkan kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan gugatan Oke. terhadap kerugian yang diderita oleh negara. Itu kalau mungkin nggak bisa nyebutin nama orangnya, tapi contohnya udah ada. Kemudian di pasal 33, ini yang tersangka meninggal dunia. Kemudian pasal 34 dalam hal terdakwa yang meninggal dunia. Kemudian kita kembali ke bantuan hukum. Bantuan hukum itu tugas pengacara negara dalam hal perdata dan tata usaha negara untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau BUMN atau pejabat tata usaha negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara perdata dan tata usaha negara yang berdasarkan surat kuasa khusus. Jadi ketika ada gugatan oleh suatu masyarakat ataupun pihak ketiga lain terhadap suatu instansi pemerintah atau lembaga negara atau BUMN, itu kita bisa menjadi jaksa pengacara negaranya. Oke. Nah, kliennya kita jadinya itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan keperdataannya baik di dalam atau di luar persidangan berdasarkan surat kuasa khusus. Kemudian ada pertimbangan hukum. Ini di pemerintah Kabupaten Bangka paling banyak ini biasanya kalau di sini. Ketika dalam hal apalagi dalam keadaan COVID-19 ini penanggulangannya kan kalau di pusat ada refocusing Ya. Pengalihan Dana. untuk kegiatan-kegiatan yang pada masa-masa COVID ini tidak diperlukan. Mereka perlu pertimbangan-pertimbangan hukum, yaitu mereka meminta pendapat-pendapat kadang-kadang kepada kami untuk bagaimana posisinya seperti ini jika kami melakukan refocusing terhadap anggaran yang seperti ini. Mereka mengajukan pendapat-pendapat, itu yang penting. Nah, bagian-bagian tersebut ini kami sampaikan secara tertulis sebagai dasar mereka bertindak, namun dalam hal keperdataan fungsinya. Jika nantinya itu menjadi bempernya dia untuk melakukan tindakan yang salah, itu bukan tanggung jawab kita. Kita hanya memberi pandangan-pandangan yang sifatnya keperdataan dan tata usaha negara terkait kegiatan-kegiatan yang bersifat refocusing dan pengalihan anggaran tersebut. Iya, tapi sharing tetap kita lakukan ya Pak ya? Tetap. Pendampingan gitu? Pertimbangan yaitu saya jelaskan lagi ya, pertimbangan hukum ini adalah tugas pengacara negara untuk memberikan pendapat hukum, itu yang saya bilang tadi, legal opinion, dan atau pendampingan atau legal assistance di bidang perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan. Jadi harus ada permintaan dari lembaga tersebut, instansi pemerintah tersebut, yaitu lembaga pemerintah pusat, BUMD yang pelaksanaan berdasarkan surat perintah, biasanya dari Jamdatun, Kejati ataupun Kejari. Kemudian tindakan hukum lainnya. Tindakan hukum lainnya itu tugas pengacara negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadinya sengketa biasanya, atau perselihan antara lembaga negara atau instansi pemerintah pusat atau daerah, BUMN atau BMD di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi misalnya PDAM melakukan pembangunan, ternyata ada terkendala dengan instalasinya, kemudian ada permasalahan dengan PLN, kita bisa menjadi mediator kepada mediator mereka. ya. Menghadirkan mereka untuk menyelesaikan permasalahan baik keperdataan ataupun tata usaha negara. Itu biasanya kalau di pusat sering, kalau di sini saya belum ketemu itu hal-hal yang seperti Masih aman berarti ya? Masih aman, tanya bagus koordinasinya. Kemudian di pelayanan hukum ini bagi masyarakat Bangka adalah tugas jaksa pengacara negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta. Jadi permasalahan hukum apa aja yang diperoleh oleh masyarakat yang mau disampaikan kepada curhatnya lah istilahnya. Mereka mau curhat masalah apa? Lebih ngetopnya ya curhat. Curhatnya mau ke mana bisa dilakukan kepada jaksa. Gratis. Jadi siap aja ya? Kita standby. Iya.
Nah, sayangnya keadaan kantor kita lagi direhab. Nanti untuk perkembangan kantor yang baru ada ruang khusus untuk pelayanan. Jadi mereka datang bisa memberikan yang saya bilang tadi, curhat keperdataan, curhat tata usaha negara, bahkan apalah yang lain lah masalah itu, mereka bisa melakukan, kami bisa memberikan pelayanan ini kepada masyarakat. Ini jadi semuanya. Kalau yang tadi saya bilang kepada BUMD, BUMN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalau yang ini khusus kepada masyarakat, yang tugasnya dari bidang perdata dan tata usaha negara. Mereka bisa memberikan pelayanan hukum kami biasanya. Khusus untuk masyarakat ya? Untuk masyarakat. Iya. Itu yang sementara bisa saya jelaskan, Mbak, Iya. untuk fungsi-fungsi. Oke, baik. Kita ke Pak Andri dulu nih. Kasih intelijen dan Kejari Bangka. Nah, oke, kalau tadi tugas pokok dan fungsi bidang perdata, tata usaha negara, kejaksaan itu sudah cukup jelas begitu ya, barangkali secara umum disampaikan oleh Pak Fengki. Nah, untuk kasih intelijennya, ini Pak Andri, ini apa sih Pak Andri yang dilakukan begitu untuk mengakomodir terhadap tugas pokok dan fungsi di bidang perdata dan juga tata usaha negara ini, kejaksaan? Makasih Bu. Ya. Jadi dalam intelijen itu kan ada tugas-tugas walpam seperti itu kan. Jadi ada yang kita eksekusi langsung oleh bidang intelijen atau dieksekusi oleh bidang-bidang lain. Jadi dalam hal ini kami supporting, semisal ada bahan-bahan ataupun data-data yang diberikan oleh pihak-pihak yang mau memanfaatkan pelayanan Datun tadi. Ini mungkin ada informasi-informasi yang tidak disampaikan secara utuh, sehingga nanti kesimpulan ataupun juga keputusan daripada bidang perdata menjadi tidak komprehensif, Bu. Nah, jadi dalam hal ini kami menambahkan sebuah informasi yang pasti ada standar. Kalau dalam istilah kita tingkatan paling tinggi itu A1, Bu. Iya. Iya, bukan KW3, bukan, Bu. Bukan ya. Ya, jadi salah satu fungsinya yaitu, jadi intelijen memberikan supporting itu kepada seluruh bidang, termasuk juga nanti di dalam persidangan apabila perdata mewakili daripada pihak-pihak, termasuk pengamanan perdata dalam hal pengamanan bukan secara fisik ya. Kalau secara fisik kita punya aparat hukum ya. Jadi pengamanan yang dimaksud ya salah satunya itu tadi menyampaikan juga informasi-informasi kemungkinan apabila ini akan terjadi kerawanan kan. Kembali kepada user mau dimanfaatkan atau tidak ya bidang perdata nanti. Oke. Ya. Yang pasti intelijen di sini meminimalisir begitu ya, semacam itu, meminimalisir sebelum terjadinya Siap. hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Iya siap Bu. Jadi agak sedikit menerawang ke depan Bu dengan standar-standar tadi kan. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Andri. Dan juga pendengar, di sela-sela perbincangan kami dalam Dialog Jaksa Menyapa, kami juga mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung langsung dengan ketiga narasumber kami, ini yang masih muda-muda ya. Ada sebelumnya bukan Pak ya. Boleh disapa juga Bung Fengki, Bung Andri dan Bung Trian di 0717943101 ataupun SMS dan WA di nomor yang sama 0811 717 9111. Oke, kita ke Pak Trian ini. Ini jaksa fungsional seksi intelijen Kejari Bangka. Bahkan di masyarakat intelijen itu ya sudah apa sih? Sudah familiar tapi belum tahu pasti seperti apa sih. Intel ini biasanya ada ketakutan seperti itu ya untuk melihat sesuatu hal-hal yang kasus-kasus begitu yang terhubung begitu dengan hukum. Nah, barangkali Bung Trian bisa disampaikan. Ya. Iya, seperti apa tugas di lapangan? Kalau nggak salah ini Bung Trian juga sering ke lapangan ya, menyisir ya. Jalan-jalan ibu kota, Sungai Liat. Sesuatu yang terjadi yang pasti di lapangan. Nah. Ya, boleh disampaikan Bung Trian? Ya, mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih Intelijen tadi, tugas fungsi Intel salah satunya itu supporting data. Supporting data itu ya juga bisa kita dapat data-data dari ya salah satu yang kayak Mbak sebutkan tadi itu di lapangan, bisa juga kita dapat di warung kopi, bisa kita dapat di kantor-kantor. Itu untuk tadi jadi bahan
jadi bahan untuk pimpinan menilai apakah data atau supporting tadi bisa dipakai atau tidak. Ya itu kalau kita biasanya dipakai di biasa istilah yang kita singkat itu di kejaksaan di intelijen itu AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Dan mungkin juga saya sampaikan mungkin banyak juga pendengar ini dari desa-desa ya. Mungkin tadi salah satu yang bisa didampingi juga tuh mungkin Pak Pengki ya dari desa juga, Bu. Karena dana desa. Jadi di tahun 2019 mungkin di tahun ini kemarin kita ada MOU Pak Pengki ya. Ada MOU dari bidang Datun terhadap 61 desa di Kabupaten Bangka. Dan selain karena 61 desa itu dengan konflik yang beragam, jadi selain berkomunikasi dengan Kasidatun, juga desa-desa bisa berkomunikasi juga dengan bidang intelijen, karena untuk deteksi dini awal itu biasanya berkomunikasi dengan bidang intelijen. Mungkin kurang lebih seperti itu contoh-contoh supporting data dari bidang intelijen. Oke. Tapi kalau untuk di desa ini, Pak Trian, itu seberapa besar sih potensi akan berhubungan begitu? Seberapa besar potensi mereka ini bisa terjerat dengan hukum begitu, Pak Trian? Ya, berpotensi besar enggak ya? Itu jadi kalau berpotensi semua kita yang di sini berpotensi ya. Cuman karena ini program Pak Jokowi, dana desa, dan mungkin jadi prioritas juga menjadi program unggulan, jadi diperhatikan. Jadi aparat desa ini dan kepala desa ini yang sebelumnya belum pernah atau tidak terbiasa dengan administrasi, tiba-tiba mendapatkan kewajiban untuk melakukan suatu administrasi, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan kan, dalam hal ini. Nah, sehingga pada saat mereka tidak buntu atau mereka bingung cara melakukan langkah segala macam untuk melakukan administrasi ini karena ketakutan, nah itulah salah satu fungsi bidang Datun. Mereka bisa bertanya dengan bidang Datun, Pak Kasidatun dari bidang Datun bisa memberikan pertimbangan hukum, atau lebih cepatnya itu bisa melayanan hukum ya Pak. Jadi kan bisa bertanya, interaksi langsung. Jadi sehingga membuat PD, bahasa Pak Kasintel itu membuat kades-kades ini PD, padahal mereka sudah tahu tapi mereka takut melangkah, karena takut nanti kami kayak gini, kami terjerat hukum, kami kayak gini, kami terjerat hukum. Makanya mereka banyak bertanya daripada mereka takut melangkah, mungkin kayak gitu, Bu. Iya, daripada tindakan mereka itu nanti itu ya menyimpang begitu ya. Iya. Tapi untuk sejauh ini ada kasus begitu, Bung Trian? Kasus untuk desa, alhamdulillah, karena intensnya kita komunikasi sama desa, komunikasi sama pemerintahan kabupaten, alhamdulillah tidak ada kasus mungkin secara yang merugikan keuangan negara. Mungkin ada temuan itu bisa dilakukan pengembalian keuangan negara, mungkin kayak gitu. Oke. Dan itu juga selalu kita koordinasikan begitu ya? Ya, selalu kita koordinasikan. Iya. Baik, pendengar, kita masih dalam dialog Jaksa Menyapa. Ada 3 narasumber kami, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Bangka, Pak Fengki Indra, kemudian Kasih Intelijen Kejari Bangka, Pak Andri Mardiansyah, dan juga Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejari Bangka, Pak Trian Febriansyah. Pendengar, bagi Anda silakan yang ingin bergabung ya, menyampaikan ada pertanyaan, barangkali ada yang belum tersampaikan selama ini, atau takut ke kantor jaksa untuk sharing langsung, silakan ya, bisa tanya-tanya langsung di sini terkait tugas pokok dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Bangka di 0717943301 ataupun di 0811717911. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.
kapan mama pulang? Bunda, ayah pulangnya kapan? Kakak kangen. Sampai kapan anak-anak para tenaga kesehatan menanti kehadiran orang tua mereka jika kita terus mengabaikan himbauan pemerintah? Tenaga kesehatan adalah garda terdepan menangani COVID-19. Masyarakat garda terdepan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Baik, pendengar, kita kembali lagi dalam dialog Jaksa Menyapa. Kali ini pendengar bersama 3 narasumber kami, ada Pak Fengki, Pak Andri, dan juga Pak Trian di 94301 dan juga 0811 717 9111. Kami nantikan Anda. Dan pendengar, kita kembali lagi ini ke Pak Fengki. Kalau tadi sudah cukup panjang begitu ya penjelasannya. Ini Pak Fengki, bagaimana sih tata cara pelaporan kasus perdata ini? Prosedurnya barangkali seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Mau pakai JPN atau tidak? Gitu Kalau ya? masyarakat enggak ya. Kalau masyarakat enggak, tapi kalau yang digugat Itu jaksa yang tahu ya barangkali. Iya. Yang digugatnya apa? Misalnya BUMD ataupun pemerintah daerah bisa melalui kami. Tapi kalau masyarakat itu sendiri untuk tahapan penanganan perkara perdata itu kita lihat melalui jalur litigasi atau non litigasi. Itu dulu. Oke, Pak, kita tahan dulu, kita ke telepon. Oke. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, pagi. Halo, pagi. Iya, pagi Pak Andri. Iya. Ini Pak Andri di Desa Bukit Layang ya. Iya. Silakan Pak Andri. Selamat pagi, Mbak Sari, Bapak dari Kejaksaan. Iya, ada Baik. 3. Iya, Pak Fengki, Pak Trian, Pak Andri. Selamat siang. Selamat pagi Pak Andri. Iya, pagi. Ini Pak, kami ini kalau dari desa sih selama ini mengapresiasi pentingan dari Kejaksaan Negeri Sungai Liat khususnya. Tetapi permasalahan sekarang COVID ini kan berdampak kepada seluruh. Artinya dana-dana seperti dana BLT, dana desa, PSDG Mensos, itu tidak ada permasalahan Pak. Tetapi kadusnya, Pak RT-nya kan kasihan. Karena masyarakat yang awam, isu-isu hoak, isu-isu provokator, itu sampai-sampai kadang-kadang pengen mengundurkan diri Pak. Bagaimana membentengi mereka supaya jangan sembarangan data yang tidak update melemparkan isu-isu yang tidak benar, kasihan sama perangkatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu di masa pandemi ini, baik itu yang berhubungan dengan leasing atau perbankan, itu kadang-kadang terjadi di lapangan kan tidak sesuai dengan faktanya. Bagaimana sikap kejaksaan menanggapi permasalahan ini, terutama supaya masyarakat lebih mudah, lebih tahu, jangan sampai karena tidak ketahuan dia itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Sekarang kan kita banyak mendengar oknum-oknum yang memanfaatkan misalkan data-data COVID. Oh, nanti datang ke desa-desa ini bakal dapat bantuan, padahal dimintakan imbalan dulu. Ternyata bantuannya tidak ada, uangnya habis. Jadi modus-modus yang begitu, bagaimana peran dari kejaksaan menganulir kemungkinan yang terjadi itu tidak meluas, terutama khususnya di Kabupaten Bangka. Mungkin itu Pak. Sekian dan terima kasih dari kami. Iya, terima kasih Pak Andri ya. Di Bukit Layang, barangkali nggak asing lagi ya, Kades. Iya, silakan Pak Fengki. Ya, ini Pak Andri, nanti Pak Trian juga bisa menambahkan ya. Iya. Saya dulu, Bro ya. Iya. Ini Pak Andri ini sayang banget kepada aparat desanya. Bahkan ketika ada dana refocusing untuk dana desa BTT yang ataupun dana bantuan sosial yang sebagian dananya
dari desanya untuk dipergunakan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19, dia diduga-duga oleh warga melalui hoaks ataupun berita-berita yang tidak benar. Mudah-mudahan itu tidak benar. Kami mengharap seperti itu. Oke, Pak Fengki, maaf kita potong tunda lagi. dulu, kita Ada ke aja. telepon dulu. Oh, Kayaknya oke. ramai penelpon ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Ardam ini. Iya, Ardam di Sungai Liat ya. Ya, warga Sungai Liat, Oke. Kabupaten Bangka. Silakan pertanyaannya, ada Pak Fengki, kemudian juga Pak Andri dan juga Pak Trian di sini. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya selaku warga Kabupaten Bangka mengucapkan selamat datang kepada Kejari yang baru, Pak Farid Gunawan. Iya, terima kasih Bapak. Ya, selamat datang Pak di Kabupaten Bangka Utara kita. Merujuk pada agenda, sesuai agenda yaitu kejaksaan menyapa. Ada hal-hal yang ingin saya tanyakan melalui sambungan telepon RRI ini. Yang pertama mengenai COVID kita, Pak. Jadi pertanyaan saya, anggaran COVID itu sangat besar, ya kan? Apakah ada perlakuan hukum jika ditemukan ada penyimpangan penggunaan anggaran tersebut? Kedua, kita harus pahami, kita harus memaklumi karena ini pandemi, ya kan? Anggaran itu sangat dibutuhkan. Iya. Nah, bagaimana dari sisi kejaksaan menyikapi ini? Apakah memang kalau jika itu ada temuan ditindak atau tidak, gitu kan? Terima kasih. Itulah pertanyaan dari saya, Pak. Oke, terima kasih Bung Ardam. Ya, silakan Pak Fengki, Pak Andri, Pak Trian barangkali bisa dicatat dulu menjawab pertanyaan Pak Andri tadi, baru nanti dilanjutkan ke Pak Ardam ya. Iya. Oke, silakan. Nah, terhadap aparat desa di Bukit Layang yang diisukan ataupun diberitakan menyelewengkan, misalnya gitu, yang seperti Pak Andri keluhkan, itu tuh terhadap tindakan-tindakan keperdataan ataupun tata usaha negara yang sifatnya untuk misalnya pergeseran anggaran dana desa yang digunakan untuk BTT ataupun untuk kegiatan sosial lainnya yang sifatnya untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19, Pak Andri bisa menggunakan dasar penampingan, dan kami merasakan juga ketika Pak Andri pada saat itu meminta pendapat hukum, dan itu bisa menjadi minimal bekal untuk melakukan tindakan bagaimana yang benarnya seperti apa, karena ada tata aturan-aturannya, ada protapnya juga kita memberitahukan bahwa misalnya jika kita tahu kondisi COVID sekarang ini hal yang sangat baru, hal-hal yang saya dari kecil sampai besar pun belum pernah mengalami. Ketika ada suatu pandemi ataupun keadaan yang seperti ini, kalau dalam bahasa hukumnya ini force major, itu hal-hal yang bisa kita simpangkan. Namun penyimpangan tersebut harus terarah, optimal, dan bermanfaat juga bagi masyarakat dalam hal ini untuk pencegahan dan penanggulangan COVID. Nah, mudah-mudahan hal-hal yang dilakukan oleh Desa Bukit Layang ataupun desa-desa yang lain sebangka ini dalam hal refocusing atau penggeseran anggaran BTT-nya itu, dana desanya bisa sesuai dengan arahan-arahan yang diterbitkan oleh Kementerian Kedesaan, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Bangka, bahkan bagian-bagian dari kami yang menyampaikan melalui pendapat hukum atau legal opinion. Mungkin itu yang saya harapkan. Nah, perihal mengenai adanya leasing yang tidak sesuai ataupun yang memanfaatkan keadaan seperti ini ataupun menimbulkan penipuan-penipuan, Pak Andre bisa melaporkan hal tersebut, menyampaikan tersebut kepada para penegak hukum, sehingga mereka melakukan penyelidikan atau penyidikan, nantinya bisa memberikan arahan ataupun tindakan-tindakan yang mudah-mudahan sesuai dengan kegiatan-kegiatan hukum yang bisa menjadi penanggulangan kegiatan yang bersifat tindak pidana kriminal ini. Iya, tapi Pak Fengki, ini ketika masyarakat melaporkan, identitas pelapor itu kira-kira ini nggak dirahasiakan nggak? Kalau untuk tindak pidana korupsi,
kita wajib melindungi. Wajib melindungi ya. Wajib melindungi. Tapi ketika tindak pidana umum yang sifatnya misalnya pencurian, korban itu wajib kita tanyakan, itu identitasnya wajib, karena itu wajib dihadirkan nanti di persidangan. Oke. Kemudian boleh saya coba nambahin kepada Pak Ardan, nanti mungkin ada pertambahan dari Pak Ardi juga. Oke, silakan. Yang mengenai anggaran COVID-19 ini, apakah jika ada penyelewengan, apa kejaksaan ada penindakan? Ada, wajib kami melakukan penindakan terhadap ada penyelewengan tersebut. Bahkan menurut perintah atasan langsung dari Jaksa Agung dan Presiden kalau nggak salah ya, Presiden juga secara gamblang sudah menegaskan aturan menjelaskan bahwa terhadap penyalahguna ataupun penyeleweng dana-dana COVID-19 akan kita jewer Rp1 pun gitu. Jewernya seperti apa tapi? Kalau dari kami penindakannya akan mencoba menuntut secara maksimal, melakukan penyidikannya secara maksimal dan penuntutan secara maksimal. Itu dari kami, jewelan dari tafsiran jewer yang dari Pak Jokowi tersebut. Ada versi tersendiri ya dari kejaksaan. Secara hukumnya. Iya. Tapi untuk sejauh ini gimana? Untuk berjalannya terhadap penggunaan dan juga pengelolaan dana COVID-19 ini, Pak Fengki. Sesuai yang saya baca juga berita kemarin dari Kepala Kejaksaan Tinggi, untuk saat ini belum ada kabar. Belum ada kabar. Ya, penyelewengan atau penyimpangan dari penggunaan dana COVID-19. Tapi tetap kita pantau untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Mudah-mudahan sampai ke depan tidak ada penyelewengan. Masyarakat yang menerima dana BLT sekitar jumlahnya ada yang ditetapkan itu, mereka menerima sesuai dengan yang diterima, ataupun barang sembako yang diperoleh sesuai dengan yang peruntukannya, orangnya juga sesuai. Kemudian dana-dana desa yang ataupun pemerintah daerah yang digeser untuk penggunaan COVID betul-betul digunakan untuk penanggulangan atau pencegahan COVID. Oke, mungkin baik. Bro Andri ada tambahan? Iya, kita ke Bung Andri nih. Bung Andri, kalau dari hasil pengamatan intelijen nih sejauh ini seperti apa sih untuk penggunaan pengelolaan dana COVID ya? Karena ini memang darurat begitu ya. Darurat untuk semua anggaran itu memang sudah diinstruksikan termasuk juga oleh Presiden, pemerintah pusat begitu untuk bisa mengalihkan begitu ya, refocusing tadi. Oke, Pak Andri silakan. Siap, Bu. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Kasidatun bahwa dalam refocusing ini didampingi langsung oleh bidang perdata. Iya. Pak Gajari pada saat itu masih Pak Jeffrey itu aktif berperan di dalam pergeseran anggarannya, Bu. Jadi dalam penganggaran rasanya itu sudah posisi selalu ibaratnya dikoordinasikan dengan kejaksaan melalui bidang perdata. Nah berikut ini kan yang rawan berikut ini kan terkait distribusi, Bu. Ya, distribusi, cara belanja. Nah di sini intelijen selain bersama-sama dengan pihak APIP dalam hal ini inspektorat atau BPKB, karena yang aktif di sini adalah inspektorat, itu setiap pembelian barang kita pantau dan termasuk nanti waktu barang datang dan distribusi itu langsung diperiksa di lapangan bersama dengan inspektorat. Ya. Nah selain dari itu kita juga kan mengharapkan laporan-laporan pengaduan dari masyarakat. Jadi kalau kami menyampaikannya jangan anti pengaduan. Kenapa? Pengaduan belum tentu benar. Lawang justru dengan pengaduan kita bisa mendeteksi lebih dini, karena misal ini titik 25.000 titik itu kita gimana mau ngawasinya secara maksimal kalau nggak datang sinyal itu dari titik sendiri kan, Bu? Iya. Jadi kita bisa periksa pengaduannya itu, laporannya itu apakah benar atau tidak. Nah itu sudah kita sarankan juga kepada pihak Pemda dalam hal ini yang melaksanakan daripada kegiatan kan. Kalau terkait dengan posisi pengawasan kita dalam pelaksanaan belanja COVID ini kan. Nah, cuman nyambung apa yang dipertanyakan oleh beberapa pihak tadi termasuk pendengar kita ya. Pendengar kita tadi Pak Andre dari Bukilayang dan Bung Ardam ya dari Sungai Liat. Bung Ardam kalau tidak salah ini dari media Oke Boy yang Jadi kalau tindakan ya pasti kita tindak. Yang namanya posisi normal aja kita tindak, apalagi nggak normal sekarang kan, Bu. Malah ini jadi faktor pemberat untuk nanti
terkait pertanggungjawaban mereka kan. Lawang lagi krisis mereka macam-macam ya tambah berat kan. Nah itu kalau masalah tindakan jadi. Nah mengenai pengawasan kita pun juga mengharapkan dari segala unsur ya termasuk Pak Ardam. Pak Ardam kalau mendapatkan informasi ya bisa langsung disampaikan ibaratnya kan. Nah kalau Bukit Layang tadi terkait dengan ya, kita rasanya Bukit Layang ini termasuk salah satu yang aktif berkoordinasi Bu. Iya. Bukit Layang ini termasuk yang aktif berkoordinasi. Bahkan mereka kemarin sempat produksi masker dari hasil UKM mereka sendiri, tetapi berkoordinasi dengan kesehatan mengenai standar maskernya seperti apa. Jadi mereka berpikir di tengah COVID seperti ini, pada saat seluruh kegiatan ekonomi berhenti, mereka mencari peluang untuk menghidupkan UKM-nya. Nah ini koordinasi terus Bu, koordinasi terus. Nah kalau mengenai pihak-pihak yang mempertanyakan, saya rasa sih inilah resiko menjadi aparatur. Lawang kami sendiri pun juga sering dipertanyakan tindakan kami kan. Jadi apabila kita lakukan sesuai dengan standar, prosedurnya seperti apa, ya jangan anti untuk ditanya. Karena ini menjadi bagian daripada tugas kita adalah menjawab pertanyaan itu. Karena pertanyaan yang tidak terjawab, orang akan jawab sendiri. Lebih baik kita yang jawab sesuai dengan aturannya seperti apa kan. Nah jadi jangan pernah biarkan pertanyaan-pertanyaan itu dijawab sendiri. Nanti versinya salah. Beda jadi, lagi ya beda versinya. Lagi, iya. Nah ini bahaya kan posisinya. Malah bisa menjadi menyesatkan pikiran masyarakat. Nah dalam kondisi-kondisi seperti ini justru hal-hal seperti itu bisa membuat situasi gaduh. Yang di dalam tugas intelijen juga menjadi salah satu hal yang harus kami perkecil peluang itu, karena situasi gaduh bisa menimbulkan juga AGHT bagi keamanan Bu. Nah, kalau apa yang disampaikan Pak Bukit Layang saya rasa Pak Kades Bukit Layang sudah paham itu. Tinggal mungkin sosialisasi mereka ke desa, baik itu terkait dengan posisi tadi oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Pasti ada oknum yang melihat situasi COVID ini sebagai peluang. Nah, jadi dalam hal ini sosialisasi dan membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan, mengadukan, bahkan kami kejaksaan pun juga membuka ruang ibaratnya bagi masyarakat untuk berkonsultasi. Itulah medianya melalui Perdata Bu, bidang Perdata Tata Usaha Negara. Iya. Demikian. Biasanya tapi Pak Andri ini butuh waktu berapa lama sih tindak lanjut dari laporan masyarakat terhadap penyelidikan itu kasus? Ketika memang ada laporan begitu misalnya. Jadi kalau laporan kita kan ada PP mengenai standar-standar daripada pelaporan seperti apa, apakah ini memenuhi syarat atau tidak. Tapi terkadang laporan yang tidak memenuhi syarat pun juga bisa jadi laporan itu benar. Jadi disinilah bagaimana kita memilah. Berikut adalah pool data pool bucket Bu. Jadi setiap laporan itu kan akan kita cari kebenaran dari laporan itu. Kebenaran materi di dalamnya memang terjadi sebuah peristiwa atau kebenaran peristiwanya dikarang-karang. Nah jadi kami akan mengumpulkan bahan-bahan baik itu sifatnya informasi masyarakat, wawancara kepada masyarakat yang kita anggap mengetahui kejadian. Berikut adalah data. Yang sangat berperan sebenarnya data. Iya. Karena tindak pidana korupsi ini bukan tindak pidana klasik pidum yang mata, telinga yang menjadi kunci utama pada saat persidangan. Jadi lebih banyak tindak pidana korupsi ini bermain dengan data. Makanya data adalah hal utama. Berikutnya untuk meyakinkan kebenaran data kita mencari juga bahan-bahan dari informasi masyarakat tadi Bu. Nah tahapan ini kalau kami dibatasi dengan jangka waktu pool data pool bucket kita itu 7 hari, dapat diperpanjang itu 7 hari lagi kan. Setelah dari situ apakah kita simpulkan ini menjadi tingkatan yang lebih tinggi masuk ke tahapan penyelidikan, atau dengan bahan data yang kita punya dapat disimpulkan bahwa ini tidak cukup untuk dilanjutkan karena laporan yang dimaksud ini ternyata salah persepsi misalnya Bu. Terkadang kan masyarakat ini melihat sesuatu itu, waduh itu salah menurut pemahaman. Menurut pemahaman. Belum tentu jadi ya. Dari jaksa begitu ya. Belum tentu Bu. Jadi sebuah ilustrasi kondisinya itu agak miring
itu belum tempat. Dari estetikanya mungkin kurang, Bu, dari estetikanya. Tetapi kalau bahannya ya cukup. Jadi pada saat kita melihat sesuatu itu tidak enak di mata, terkadang langsung diponus bahwa wah ini dana udah beres. Tetapi kita pun juga tidak anti itu. Pada saat mereka menyampaikan laporan, ya posisinya akan kita tindak lanjuti dengan metode-metode yang saya sebutkan tadi, Bu. Demikian, Bu. Iya, berarti memang ada pertimbangan tertentu ya Pak ya, yang sesuai dengan aturan jaksa untuk menindaklanjuti ketika memang adanya laporan masyarakat itu. Siapa sih, Bu? Pasti gitu, Bu. Karena kita pun juga dalam melaksanakan undang-undang harus menggunakan tata cara undang-undang. Jadi kalau kita menegakkan hukum tetapi melawan hukum, ya sama aja berarti, Bu. Oke. Ya, Bu. Tapi yang harus digarisbawahi barangkali kepada masyarakat tidak anti begitu ya Pak ya, ketika memang ada tercium begitu adanya penyelewengan, penyimpangan. Siap, tidak anti, Bu. Walaupun memang kayak kata Pak Kades Bukit Layang tadi, saya pun juga merasakan setiap laporan itu kadang-kadang ada yang menyampaikannya dengan sopan, ada yang menyampaikannya itu dengan seolah-olah memponis langsung. Nah inilah ibaratnya bagaimana cara kita menghadapi daripada pelapor-pelapor tadi. Ya. Oke, kita ke Pak Trian ini. Pak Trian ini sebagai jaksa fungsional dan seksi intelijen ya, jaksa fungsional seksi intelijen Kejari. Nah untuk sejauh ini gimana Pak? Terkait yang disampaikan oleh penelpon kita, Pak Andri dan juga Bung Ardam tadi. Ada yang ingin ditambahkan barangkali? Mungkin hampir sama ya, semua udah dibahas dua-duanya. Malah tadi mungkin saya sini mau kasih apresiasi kepada masyarakat Bukit Layang ini yang dipimpin oleh Pak Kades, Pak Andri. Yang saya tahu di masyarakat di Bukit Layang itu ada beberapa yang double mendapatkan bantuan, malah dia membalikan. Ini kan bantuan kita ada 2 jenis. Jadi saya apresiasi kepada masyarakat di Bukit Layang, dia nggak maruk kayak gitu kan, Bu. Jadi masih peduli sama teman-teman yang lain. Oh, saya merasa sudah masih berkecukupan dan mungkin orang lain lebih berhak. Mungkin bisa dicontoh juga untuk masyarakat lainnya juga. Terkait dengan hoax tadi sudah dijawab, dan juga terkait laporan penyimpangan udah 2 kali juga dijawab. Pasti ada tindakan, tidak mungkin tindakan. Seperti kata Pak Kasintel tadi untuk tidak pada masa pandemi aja itu sudah pasti harus ditindak, apalagi pada saat masa kayak gini. Mungkin itu aja. Apalagi kondisi sedang serba sulit seperti ini ya. Tapi Pak Trian, kalau tadi Pak Trian juga sampaikan barangkali ini juga dari hasil pantauan di lapangan begitu ya, ketika ada warga yang menerima, dia menganggap dirinya tidak layak begitu ya dikembalikan. Tapi jika memang ada masyarakat dianggap memang tidak layak tetapi dia masih menerima, nah itu apakah ada sanksi juga? Sebetulnya Pak Trian, seperti apa ini? Ya, ini koordinasi yang dilakukan agar tidak terjadi tidak terjadi konflik begitu ya, kegaduhan di masyarakat akibat tidak tepatnya penyaluran bantuan ini. Jadi mungkin dari dataan ini yang saya lebih fokus ke desa mungkin. Jadi pendataan di desa itu mungkin dari yang paling skup paling kecil itu dari RT, dari Kadus naik itu ada rapat mereka. Jadi siapa-siapa saja yang menerima yang hak menerima bantuan tersebut kan. Tetapi sebenarnya mekanisme itu sudah bagus dijalankan. Tetapi kadang berbeda datanya dari yang apa yang di desa dengan kita ada 2 data nih dan dua sumber dana yang berbeda. Ketidakpasan antara dua sumber dana yang berbeda inilah yang nanti di lapangan ternyata ada double kayak gitu. Pada saat double tadi masyarakat bisa membuat berita acara di berita acara kalau dia sudah mendapatkan bantuan dari sumber misal dari desa. Jadi kami merasa tidak usah lagi untuk mendapat bantuan dari misalnya dari Kemensos. Jadi berita acara dan mungkin bisa dikasihkan ke masyarakat yang lain yang lebih butuh, ataupun memang bila sudah pas semua di desa sudah didata, semua sudah dapat, itu bisa dikembalikan langsung. Dan itu lebih kami rasa itu lebih wise lah, lebih bijak. Oke. Berarti di sini butuh kebesaran hati masing-masing masyarakat ya, kejujuran begitu. Oke. Boleh, Pak Andri kayaknya. Iya, boleh silakan. Iya, Bu. Jadi yang dimaksud Pak Trian itu kan waktu program pertama, Bu. Jadi dia kan ada tahapan 1, 2, 3 misalkan.
Nah, karena perintahnya yang harus cepat, pada saat itu update data terbaru ini kan belum bisa diakses, sehingga pada saat itu diambil langkah-langkah cepat dibagikan. Nah, waktu data keluar ternyata itu ada double, misalnya dia dapat BLT desa ataupun juga dia dapat program dari kementerian. Nah, ini solusinya udah ada. Jadi mereka pilih salah satu sehingga ini tidak bisa double kan. Cuma memang program pada saat itu harus cepat dilaksanakan. Nah, berikut ini dengan perbaikan sampai dengan sekarang itu tidak ada double-double lagi. Cuma ada juga koreksi. Sekarang ini kan selalu melihat pada unsur pemerintah, unsur aparatur yang kurang tepat, kurang tegas. Lah toh dengan kejadian itu juga kita bisa melihat bahwa masyarakat kita nggak jujur. Iya. Mereka sudah ditanya bahwa posisinya udah nerima bantuan atau belum nih, menerima bantuan yang lain atau tidak kan? Nah, pada saat itu pernyataan bahwa belum menerima sehingga bisa masuk di dalam program BLT Desa. Nah, itu salah satu hiruk pikuknya terjadi di lapangan seperti itu. Upaya dari kita Pak barangkali singkat saja. Ya, upaya dari kita ya terus perbaikan dengan adanya semacam kendala-kendala di lapangan seperti itu. Seperti tadi kan ada double, terus sudah diselesaikan, salah satu dikembalikan. Berikut update data kan sekarang di tahap kedua ini sampai dengan sekarang kami belum menerima masukan ataupun laporan bahwa terjadi pembayaran double lagi, Bu. Jadi semakin perbaikan karena memang kita dituntut kerja cepat. Demikian, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Dan juga Pak Fengki barangkali singkat saja Pak, untuk layanan di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa? Apakah ada perubahan begitu dibandingkan sebelumnya bencana COVID? Iya, kalau untuk pelayanan hukum biasanya di Perdata kita punya hotline di 0853 8194 9492. Jadi bisa pergunakan hotline tersebut. Berhubung sekarang ada physical distancing, jadi kita off dulu. Tapi tetap kami menerima jika udah jauh-jauh datang atau untuk menerima curhatan yang saya bilang tadi, curhatan dari masyarakat. Kita juga punya hotline di 0853 8194 9492. Oke. Ini 24 jam? 24 jam. Atau jam kerja saja? 24 jam insyaallah. Oke. Yang pasti welcome terus ya Jaksa ya menerima laporan masyarakat. Iya. Baik, terima kasih Pak Fengki, Pak Andri dan juga Pak Trian atas kehadirannya dalam Jaksa Menyapa kali ini. Semoga juga lebih memberikan pengetahuan kepada masyarakat ya, dan juga tidak takut akan melaporkan dan juga koordinasi maupun sharing kalau tadi terhadap apa yang terjadi di masyarakat, terutama saja terkait dengan hukum. Dan juga pendengar, demikian termasuk juga terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung pagi ini. Saya saling mengucapkan terima kasih dan juga kerabat kerja kami yang bertugas pagi ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa, sahabat kita semua.